Inilah manusia yang dikatakan oleh Rasulullah merupakan penghuni langit. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Uwais adalah anak yang begitu menyayangi dan memuliakan ibunya. Dia merupakan seorang pemuda yang hidup di masa Rasulullah. Akan tetapi ia belum pernah berjumpa sekalipun dengan Rasul. Sehingga Uwais Al-Qarni ini disebut sebagai tabi'in. Uwais Al-Qarni tinggal bersama ibunya di Yaman. Ibu Uwais kondisinya lumpuh, cacat, dan dikenal sebagai seorang perempuan yang menderita penyakit kulit kusta yang menular, sehingga membuat kulitnya belang-belang. Uwais pun memiliki penyakit kusta seperti ibunya, tetapi ia masih bisa beraktivitas seperti biasa. Sementara itu, ada juga yang mengatakan bahwa Uwais terkena penyakit vitiligo. Meski kondisi ibu Uwais cacat dan lumpuh, Uwais tetap sabar, tak meninggalkan, dan tak pernah lelah merawat ibunya. Karena rasa sayang dan cintanya kepada sang ibu, segala permintaan sang ibu dikerjakan oleh Uwais Al-Qarni. Namun, hanya satu permintaan sang ibu yang sulit dikerjakan oleh Uwais, yaitu saat sang ibu meminta menunaikan ibadah haji. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji, pinta sang ibu kepada Uwais. Mendengar permintaan perempuan yang disayanginya itu, Uwais selalu termenung. Ia bingung karena perjalanan dari Yaman menuju Mekah begitu jauh. Sementara Uwais dan ibunya bukanlah dari keluarga yang kaya raya. Bahkan, mereka tidak memiliki kendaraan seperti unta untuk digunakan dalam perjalanan. Lalu, bagaimana Uwais membawa ibunya menunaikan ibadah haji? Setelah melalui perenungan, akhirnya Uwais menemukan jawabannya. Dengan yakin dan mantap, Uwais akhirnya membeli seekor anak sapi. Untuk apa gerangan? Rupanya anak sapi itu digunakan Uwais untuk melatih fisiknya. Setiap pagi, Uwais berlatih menggendong anak sapi itu secara bolak-balik untuk melatih kekuatan fisiknya. Orang-orang di sekitar Uwais bahkan sempat menyangka Uwais gila. Tak sedikit juga yang menganggap Uwais orang yang aneh. Namun, Uwais tak pernah menyerah. Ia tetap berlatih setiap hari menggendong anak sapi agar ototnya kuat. Setelah 8 bulan, melalui masa latihan fisik dan musim haji pun telah tiba. Uwais pun akhirnya memenuhi keinginan ibunya. Dengan rasa semangat dan bakti yang besar kepada sang ibu, Uwais akhirnya memilih menggendong sang ibu menuju Mekah dengan cara berjalan kaki. Uwais tidak mengeluh dan tidak menyerah. Ia fokus untuk taat kepada ibunya sebagai bukti cinta dan baktinya kepada sang ibu. Bahkan kisah Uwais ini sangat menginspirasi bagi setiap ibu dan anak dimanapun. Bahkan, kisah ini pun disampaikan oleh Rasulullah setelah melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan. Uwais dan ibunya akhirnya sampai di kota Mekah. Mereka berdua pun kemudian menunaikan ibadah haji bersama. Begitu bahagianya ibu Uwais akhirnya bisa melihat Baitullah. Ibu Uwais bercucuran air mata saking terharunya. Sambil menggendong ibunya wukuf di Ka'bah, Uwais pun lalu berdoa. Doa Uwais ini sungguh menggetarkan. Sampai Allah pun menurunkan karunia kepada Uwais dan ibunya. Ya Allah, ampuni semua dosa ibu, pinta Uwais. Mendengar doa Uwais tersebut, sang ibu pun bertanya-tanya. Lalu, bagaimana dengan dosamu? Tanya sang ibu keheranan. Uwais kemudian menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke dalam surga. Mendengar jawaban Uwais yang tulus, seketika Allah pun memberikan karunia untuk Uwais dan ibunya. Doa tulus sepenuh hati dari Uwais dan cinta kasih dari ibunya akhirnya membuat Uwais sembuh dari penyakit kusta. Hingga yang tersisa hanyalah buatan putih sebesar 2 dirham di tengkuk Uwais. Meskipun antara Rasulullah dan Uwais belum pernah bertemu, ternyata sosok Uwais ini sempat diceritakan oleh Rasulullah, hingga membuat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib penasaran. Rasul pernah berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua, pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Uwais Al-Qarni ini dikenal sebagai sosok manusia yang dirindukan surga karena baktinya yang tulus kepada sang ibu. Dalam hadits riwayat Muslim, Umar berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in itu adalah orang yang bernama Uwais. Ia memiliki orang tua dan padanya terdapat kusta. Suruhlah dia untuk memohonkan ampun untuk kalian. Rasulullah pernah bersabda,
Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia Uwais, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Hadis riwayat Ahmad. Saat Uwais sedang berada di kota Madinah, ia akhirnya bisa menemukan rumah Nabi. Akan tetapi Uwais tidak bisa bertemu dengan beliau. Karena ketika itu Rasul sedang berperang. Uwais hanya bertemu dengan Siti Aisyah istri Nabi. Meski Uwais sangat ingin bertemu dengan Rasulullah, namun ia teringat dengan ibunya yang sedang sakit di Yaman. Ia pun bergegas kembali pulang setelah menitipkan salam kepada Nabi melalui Siti Aisyah. Setelah perang berakhir, Rasulullah pun kembali pulang dan bertanya kepada Aisyah, barangkali ada yang mencarinya. Sang istri pun menjelaskan bahwa ada Uwais yang mencari Rasul. Akan tetapi dia telah pulang kembali ke Yaman untuk merawat ibunya yang sedang sakit-sakitan. Kemudian Rasulullah menerangkan tentang ciri-ciri Uwais Al-Qarni kepada Umar dan Ali. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengkuknya. Rasulullah juga berkata, suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Karena dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Tak lama Nabi Muhammad wafat. Umar dan Ali pun segera menjumpai Uwais di Yaman. Keduanya meminta didoakan oleh Uwais agar dosa-dosa terampuni. Wallahu a'lam bishawab.